Sore guys, ketemu lagi dengan channel saya Jack Volta. Ini untuk acuan Anda, kenapa saya bisa meneliti sebuah kulkas. Tentu ini adalah sebuah hasil. Walaupun misalkan ini kulkas bekas diservis orang maupun tidak, sudah pasti saya potong filternya. Kemudian apakah ini karena kotor misalkan atau penyebab karena ini oli naik, ini sudah pasti saya selalu meneliti seperti ini. Jadi saya misalkan kalau ada kendala di wilayah kondensor ini sudah pasti ini ketahuan. Oke guys. Misalkan seperti ini, misalkan kemarin ini bekas orang, misalkan ini hitam, oli naik, bahkan campur air. Jadi konten yang saya akan unggah ini kalau kulkas kecongkel kemudian dipotong filter atau pres baunya sudah berbeda, ini sudah pasti tidak benar. Jadi di filter ini sudah berbeda ini baunya. Bau air atau baunya tidak sedap, ini artinya oli ini sudah campur air. Jadi berdasarkan data inilah saya bisa pastikan, misalkan kapiler ini bolong, misalkan ini kompresor ada airnya campur, ini sudah saya bisa pastikan. Anda tonton ini konten yang akan saya upload karena ini sebuah acuan untuk saya. Mudah-mudahan untuk acuan para pemula. Jadi potong di pres dan filter ini untuk patokan saya mengetahui sebuah kulkas ini bisa lanjut atau tidak, ada kendala atau tidak. Ini kalau dipotong ini ketahuan dari bau, oli, kemudian air ini sudah ketahuan. Atau warna oli. Anda saksikan videonya. Halo guys. Ini kulkas sap ini. Oke. Ini bapak ini beli dan katanya sudah pernah diservis. Ini yang bekas sendiri. Jadi ini bekas tambalan. Oke. Kemudian lagi. Oke. Ini kata yang punya dibeli di sini katanya setahun bisa dipakai, kemudian mati setelah ditambal. Ini instalasinya mirip saya, hanya ini beda, ini lebih besar kapilernya, ini sambungannya. Ini berarti bekas di flashing ini. Ini kapiler sudah dicoblos ini. Jadi ada jalur kapiler ini sudah diganti. Saya sudah bilang bolak-balik, saya ini orang yang paling tidak kepengin ganti kapiler. Jadi apalagi kulkas-kulkas seperti ini kemudian masih baru, ini tipis kemungkinan ganti kapiler. Jadi saya prediksi ini kemungkinan ini setelah ditambal ini masih ada yang bocor, kemudian dikira mampet, kemudian ganti kapiler ini bisa. Kemudian masih ada air di kompresor, kemudian dia bingung, nggak dibuang, diisi airnya naik kemudian mampet, ini bisa. Jadi prediksi seperti itu. Kenapa ini sampai ganti kapiler, sedangkan saya orang yang paling jarang mengganti kapiler karena ini masih orinya. Usahakan saya pasti ini aslinya. Hanya 3 kulkas Aqua yang pernah saya ganti ini memang super membagongkan. Ini Aqua ini saya 3 kali ganti, berarti ratusan konten. Kemudian sap ini 1. Jadi dari ratusan bahkan 500-an lebih konten saya ini hanya 4 yang mengganti kapiler, walaupun ini kecongkel ataupun jenis apapun. Jadi ini saya adalah orang yang paling tidak mau sebenarnya ini mengganti kapiler. Kenapa ini diganti kapiler? Ini berarti sampai buyang ini. Memang ini kompresor ini hidup. Saya colokin. Colok enggak. Saya akan colokin. Ini memang hidup.
Hah? Kompresor ini kalau sudah seperti ini, apakah ini presnya masih bagus atau tidak, ini juga harus dipotong ini kalau seperti ini kondisinya. Pasti bocor. Ini bocor di bawah tambalan ini. Keropos ini. Saya akan mengetes. Kalau sudah seperti ini saya akan tes bahwa ini presnya terutama kalau masih lanjut bisa atau tidak, ini di press ini. Oli saja sampai kayak gini, jadi ini mungkin bekasnya ini memang di flashing ini, cuma di kompresor. Ini bekasnya di flashing, cuma di kompresor ini tidak di flashing, tapi jelas ini bau gosong ini oli. Kompresor orang bener bukan. Moni jerone. Kita pengisian. Ini tekanan presnya ini masih bagus ini. Jadi bisa pakai. Yang jelas ini bocor di bawah tambalan itu. Jadi keropos ini. Ini sudah ganti kapiler. Wah, ini malah kasusnya parah. Orang ini nambal sehari kemudian tidak dingin lagi, ditinggal. Nah, dibel enggak? Jadi ini hanya 1 hari ini katanya nih. Super lagi nih. Hanya 1 hari. Ditinggal, besoknya sudah tidak dingin lagi. Ini nih, keropos. Nambalnya bau bocor. Keropos. Ini pekerjaan super kalau 1 hari kemudian baru dikerjain, dingin, paginya tidak dingin, orangnya nggak datang lagi. Ini ditambal, ini super ini. Instalasinya seperti ini dan sampai kapiler ini. Jadi ini super lagi. Ini bau campur air. Jadi ini sudah pasti kebocoran, tapi tekanan pres masih bagus ini. Yang jelas oli harus diganti. Karena ini sudah bau, ini campur air. Jadi kalau oli campur air ini ditekan di sini, ngebulnya ini ketahuan ini, bau. Jadi ini sudah pasti ini campur air. Iya.
Jadi seperti itu guys. Ini bisa juga, kalau seperti ini bisa juga nih, tahu kulkas tapi tidak detail ini. Jadi tahu kulkas tapi tidak detail ini. Yang dimaksud ini bisanya nambah isi freon, jadi tidak tahu sebuah sistem. Ini yang hasilnya seperti ini. Tahu ngelas, tahu ngisi freon, tapi tidak tahu sistem pemipahan, kemudian tambal bisa tapi belum sempurna, enggak dites, kemudian ini bocor lagi, tidak kesini lagi. Jadi ini super cair ini. Oke guys, jadi seperti ini nih hasilnya ini. Anda akan saksikan, maksudnya ini saya hanya cek saja supaya Anda paham ini para pemula. Kalau ngikutin konten-konten saya jangan lakukan yang tidak perlu dilakukan. Jadi ini bikin masalah sendiri. Oke guys.